Rudi menatap hamparan sawah yang terbentang luas di hadapannya. Jalan berliku yang membelah desa kecil ini membawanya kembali ke masa lalu. Desa ini terletak di pinggiran hutan yang sunyi dan terpencil di daerah Jawa Tengah, dikelilingi pepohonan yang rimbun dan perbukitan hijau. Desa ini seolah terpisah dari dunia luar, mempertahankan nuansa kuno dan tradisi yang kental dengan mistisisme. Setelah bertahun-tahun merantau ke kota besar untuk mengejar pekerjaan, kini Rudi harus kembali ke tanah kelahirannya. Orang tuanya telah meninggal dunia, meninggalkan sebidang tanah dan rumah tua yang harus diurusnya. Rudi yang tumbuh di kota sempat enggan kembali ke desa yang penuh dengan kepercayaan mistis. Namun, kewajiban keluarga memaksanya mengambil langkah besar ini. Saat tiba di rumah tua orang tuanya, kenangan masa kecilnya kembali terlintas. Rumah itu besar dan sedikit angker, dengan dinding kayu yang sudah mulai lapuk dan pekarangan yang ditumbuhi rumput liar. Tetangganya tampak menyambutnya dengan hangat, namun sorot mata mereka menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekedar keramah tamahan. Ruth, kapan bali? Sapa Pak Joko, salah satu tetua desa, sambil menepuk bahunya. Kowe mesti kangen kan karo desa iki? Rudi hanya tersenyum tipis. Nggih Pak, mbon dangu kula mboten wangsul. Desa ini masih sama seperti dulu nggih Pak. Namun meski desa itu terlihat damai dengan angin sore yang sejuk dan pepohonan yang bergoyang pelan, ada sesuatu yang aneh yang Rudi rasakan. Ada ketegangan yang tak terlihat. Warga desa tampak terburu-buru masuk ke rumah mereka saat matahari mulai tenggelam. Pintu-pintu ditutup rapat dan jendela-jendela ditutup dengan tirai tebal. Malam pertama Rudi di rumah tua itu berlalu tanpa banyak kejadian. Namun ia mendengar kabar dari para tetangga tentang kebiasaan yang aneh. Setiap malam Jumat, desa menjadi mencekam. Orang-orang enggan keluar rumah, menutup rapat pintu dan jendela, bahkan menghindari sekedar berbincang di luar rumah. Rudi mendengar rumor tentang penampakan pocong yang berkeliaran di malam Jumat, membawa kematian bagi siapapun yang melihatnya. Ini cuma mitos desa, pikir Rudi. Orang-orang desa masih saja percaya tahayul. Keesokan harinya saat berbincang dengan Pak Joko di warung kopi, Rudi mengungkapkan rasa penasaran yang sudah ia pendam. Pak, saya dengar orang-orang takut keluar rumah setiap malam Jumat. Apa benar ada pocong yang gentayangan di desa ini? Pak Joko yang awalnya ceria mendadak terdiam. Wajahnya berubah tegang dan matanya menyipit menatap Rudi. Kowe mesti durung ngerti kabeh, Rud. Jawabnya pelan. Dhisik, ono kejadian tragis nang kene. Ada kejadian tragis di sini. Seorang dukun yang dihukum mati karena praktek ilmu hitam dikuburkan di desa ini, Rud. Dan sejak itu, ya pocong itu mulai muncul setiap malam Jumat. Ya, setiap malam Jumat itu pocong itu mencari seseorang, dan mereka yang melihatnya akan menemui ajal tak lama setelahnya. Rudi tertawa kecil. Pak, mosok zaman saiki isih percaya karo ngonoan sih? Masih percaya kayak gitu? Pak Joko menatapnya serius, lalu mendekatkan suaranya seolah takut didengar orang lain. Percayalah Ruth, wes akeh sing dadi korban. Sudah banyak yang jadi korban. Jika kamu mendengar sesuatu di luar rumah saat malam Jumat, jangan pernah keluar dan jangan pernah melihat ke arah kuburan. Rudi hanya menggeleng pelan, menganggapnya sebagai cerita lama yang dibesar-besarkan oleh para tetua desa. Namun, jauh di lubuk hatinya, rasa penasaran mulai tumbuh. Benarkah desa ini menyimpan rahasia gelap di balik ketenangan yang tampak? Malam Jumat pun tiba, dan Rudi memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos. Di sisi lain, keesokan paginya, kabar menyebar dengan cepat di desa. Salah satu warga, Pak Mulyadi, ditemukan tewas di depan rumahnya. Tubuhnya tergeletak kaku, dengan mata melotot dan wajah penuh ekspresi ketakutan.
Seolah-olah ia melihat sesuatu yang begitu mengerikan sebelum nafas terakhirnya terhembus. Rudi mendengar kabar itu dari tetangga-tetangganya. Suara bisik-bisik dan obrolan di warung kopi tak bisa dihindari. Pak Joko yang biasanya tenang tampak lebih resah dari biasanya. Warga desa berkumpul di sekitar rumah Pak Mulyadi, berbisik-bisik dengan wajah pucat. Mereka menghubungkan kematian Pak Mulyadi dengan penampakan pocong yang sering dibicarakan. Sebelum meninggal, dia sempat cerita kalau malam sebelumnya dia lihat pocong. Bisik salah satu warga kepada temannya. Aku dengar dia keluar rumah pas malam Jumat, cuman buat ambil sesuatu di halaman. Katanya begitu lihat ke kuburan, pocong itu muncul. Rudi yang mendengar cerita tersebut merasa jantungnya berdebar. Sejauh ini ia selalu menganggap kisah pocong sebagai cerita rakyat yang berlebihan. Namun kematian Pak Mulyadi membawa ketakutan baru. Rudi mulai berpikir bahwa mungkin ada lebih dari sekedar cerita tahayul di balik kematian ini. Rasa penasaran mulai menggeliat di benaknya. Rudi memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang pocong yang diceritakan warga. Dia mulai mengobrol dengan orang-orang tua di desa, orang-orang yang mungkin tahu lebih banyak tentang sejarah kelam desa ini. Namun saat ia bertanya kepada mereka, jawaban yang ia terima hanya kebungkaman dan tatapan ketakutan. Pak, apa benar ada pocong di desa ini, Pak? Tanya Rudi kepada seorang kakek yang biasa duduk di depan warung kopi. Kakek itu hanya menggeleng pelan sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. Sudah banyak yang bertanya, nak, tapi tidak ada yang benar-benar ingin tahu jawabannya. Jawab kakek itu dengan suara serak. Kematian di desa ini bukan kebetulan. Pocong itu ada, tapi jangan tanya lebih jauh, kalau tidak kamu bisa ikut jadi korban. Jawaban itu justru membuat Rudi semakin penasaran. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang lebih besar dari sekedar cerita horor di desa kecil ini. Namun tak ada satupun warga yang berani memberikan informasi lebih lanjut. Beberapa hari setelah kematian Pak Mulyadi, hal-hal aneh mulai terjadi di sekitar rumah Rudi. Malam-malam yang awalnya tenang kini terasa berbeda. Pada malam Jumat berikutnya, Rudi terbangun oleh suara aneh dari luar rumah. Di tengah kesunyian malam, ia mendengar suara langkah berat yang menyeret di jalan setapak. Suara itu datang dari arah kuburan yang hanya berjarak beberapa puluh meter dari rumahnya. Suara itu terdengar jelas, seolah-olah ada sesuatu yang menyeret tubuhnya perlahan. Rudi terdiam di tempat tidur, menahan nafas. Suara langkah itu berhenti di dekat rumahnya, kemudian disusul oleh bau busuk yang menusuk hidung. Bau itu begitu kuat, seperti bau mayat yang sudah lama membusuk. Jantung Rudi berdetak lebih cepat. Ia menegakkan diri di tempat tidur, berusaha mendengar lebih jelas. Beberapa detik kemudian, terdengar suara lain. Suara tangisan lirih yang terdengar seperti datang dari kejauhan. Suara itu pelan tapi menyayat hati, bergema dari arah kuburan. Rudi menelan ludah. Ia berdiri menatap keluar jendela, tapi malam begitu gelap. Kegelapan di luar seolah menelan apapun yang ada. Tidak ada cahaya bulan, dan suasana begitu sunyi. Hanya suara tangisan itu yang terus terdengar, semakin lama semakin dekat. Pagi harinya, Rudi memberanikan diri menceritakan pengalaman tersebut kepada Pak Joko. Namun, ekspresi Pak Joko berubah tegang. Sudah ku bilang, Rud, wis tak kandhani, ojo golek informasi terlalu jauh, kata Pak Joko dengan nada serius. Desa iki menyimpan rahasia yang tak semua orang boleh tahu. Kalau kamu terus menggali, mungkin kamu yang akan jadi korban selanjutnya, Rud. Rudi tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, kejadian aneh ini tidak berhenti. Setiap malam Jumat, suara langkah menyeret, bau busuk, dan tangisan lirih itu kembali muncul, membuat Rudi semakin yakin bahwa ada sesuatu yang mengintai dari kuburan tua di pinggiran desa. Rasa takut mulai menyelinap, tapi rasa penasaran Rudi lebih besar dari segalanya. Ia ingin tahu lebih untuk menemukan jawabannya, apapun yang terjadi. Malam Jumat berikutnya, ketegangan di desa semakin memuncak. Rudi yang kini sudah terbiasa dengan suara langkah menyeret
dan tangisan lirih dari kuburan, merasa semakin gelisah. Namun malam itu berbeda. Langit gelap tanpa bintang, lebih pekat dari biasanya, dan angin berhembus dengan dingin yang menusuk tulang. Rudy yang biasanya berani merasa ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan sedang mengintai. Sekitar tengah malam, ketika Rudy sedang duduk di ruang tamu sambil membaca sebuah buku, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar dari luar. Ia segera menoleh ke arah jendela. Awalnya ia berpikir bahwa itu hanya angin atau hewan liar. Namun, suara langkah menyeret kembali terdengar. Kali ini, lebih jelas dan mendekat. Naluri Rudy menyuruhnya untuk tidak melihat keluar. Namun rasa penasaran yang mendalam membuatnya berdiri dan mengintip dari celah tirai. Jantung Rudy berhenti berdetak sejenak ketika matanya menatap sesuatu yang bergerak di kuburan dekat rumahnya. Dalam kegelapan, ia melihat sesosok tubuh putih yang terbungkus kain kafan, berdiri kaku di antara nisan-nisan tua. Sosok itu adalah pocong. Pocong itu tidak bergerak cepat, namun gerakannya perlahan dan pasti, seolah mencari sesuatu atau seseorang. Tubuhnya yang terbungkus kain kafan bergerak dengan loncatan aneh, seperti melayang-layang di atas tanah. Wajahnya tertutup kain putih, hanya menyisakan 2 lubang kecil di mata yang tampak hitam pekat. Pocong itu tampak melayang ke arah sebuah rumah di ujung jalan. Rudy terpaku di tempatnya, merasa darahnya membeku. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tubuhnya gemetar, namun ia berusaha tetap tenang. Suara detak jantungnya begitu keras hingga ia merasa semua orang di desa bisa mendengarnya. Pocong itu bergerak perlahan, melompat-lompat. Duk, duk, duk. Namun aura mencekam yang dibawanya begitu kuat. Lalu tiba-tiba pocong itu berhenti, seolah-olah ia menyadari bahwa ada yang sedang mengamatinya. Kepala pocong itu pelan-pelan menoleh ke arah Rudy. Rudy langsung melepaskan tirai dan melangkah mundur dengan cepat. Nafasnya tersengal-sengal, keringat dingin membasahi dahinya. Ia segera berlari menuju kamarnya dan menutup pintu dengan rapat. Malam itu ia tidak berani keluar lagi, bahkan untuk memastikan apa yang terjadi setelah pocong itu menoleh padanya. Keesokan harinya, desa kembali digemparkan dengan kabar kematian. Kali ini korbannya adalah Pak Warto, seorang petani tua yang tinggal di rumah yang Rudy lihat didekati pocong. Tubuh Pak Warto ditemukan tergeletak di depan pintu rumahnya dengan ekspresi ketakutan yang sama seperti Pak Mulyadi. Matanya terbuka lebar, seolah-olah menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan sebelum nyawanya diambil. Kabar kembali beredar bahwa Pak Warto sempat melihat pocong sebelum kematiannya. Dalam beberapa minggu berikutnya, kematian berantai ini terus terjadi setiap malam Jumat. Satu demi satu warga desa meninggal dengan tanda-tanda yang sama, wajah ketakutan dan mata melotot. Seluruh desa jatuh ke dalam teror yang mencekam. Warga yang awalnya hanya mendengar cerita, kini benar-benar ketakutan. Tidak ada yang berani keluar rumah saat malam Jumat. Pintu-pintu dikunci rapat, jendela ditutup dengan tirai tebal, dan semua orang berdoa agar mereka tidak menjadi korban berikutnya. Namun, di balik semua ketakutan itu, Rudy merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar penampakan pocong. Kematian-kematian ini tampaknya tidak acak, ada pola yang tersembunyi, dan Rudy merasa bahwa jawabannya ada di kuburan tua di pinggiran desa. Rudy memutuskan untuk melakukan penelusuran lebih jauh. Ia mulai mencari informasi tentang kuburan yang sering disebut-sebut sebagai asal mula penampakan pocong. Menurut cerita warga desa yang lebih tua, kuburan tersebut adalah tempat dimakamkannya seorang dukun yang dulu sangat ditakuti. Dukun itu dihukum mati karena dituduh melakukan praktik ilmu hitam yang menyebabkan banyak kematian misterius di desa bertahun-tahun lalu. Sebelum dihukum mati, dukun itu mengutuk desa dan bersumpah akan kembali dari kematiannya untuk menuntut balas. Warga percaya bahwa pocong yang gentayangan setiap malam Jumat adalah manifestasi dari kutukan dukun tersebut. Namun, tidak ada yang berani mendekati kuburan itu lagi. Setiap orang yang berusaha menyelidikinya akan mengalami hal-hal aneh, bahkan kematian. Meski begitu, Rudy merasa harus mencari tahu lebih dalam. Ia yakin bahwa semua kejadian ini berpusat pada kuburan tua tersebut. Malam Jumat berikutnya, meskipun seluruh desa mengunci diri di rumah, Rudy
memutuskan untuk mendekati kuburan itu. Dengan senter di tangan dan jantung yang berdegup kencang, ia memberanikan diri untuk melangkah ke arah kuburan yang terlupakan di tepi desa. Saat ia mendekat, udara terasa semakin dingin dan bau busuk semakin kuat. Suara tangisan lirih yang biasa ia dengar kini terdengar lebih jelas. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di ujung pandangannya. Dengan gemetar, Rudy menyorotkan senternya. Di sana, di antara nisan-nisan tua, pocong itu berdiri memandangnya dengan tatapan kosong yang menusuk jiwa. Apa yang sebenarnya terjadi di kuburan tua ini? Siapakah dukun yang dimakamkan di sana? Dan apa hubungan pocong ini dengan kutukan yang dikatakan telah menghantui desa? Rudy tahu bahwa jawaban dari semua misteri ini ada di depan mata. Namun resiko semakin besar dan nyawa setiap orang di desa, termasuk dirinya, kini dipertaruhkan. Rudy semakin gelisah setelah malam Jumat yang mencekam, di mana ia menyaksikan langsung sosok pocong yang perlahan menghampiri rumah warga. Ketakutannya semakin menjadi-jadi ketika ia mendengar kabar bahwa siapapun yang melihat pocong tersebut akan meninggal dalam waktu seminggu. Kabar itu tidak lagi sekedar cerita. Hantu yang menakutkan anak-anak itu adalah kenyataan mengerikan yang menimpa desa. Tidak bisa berdiam diri, Rudy mencari bantuan dari seorang kakek tua yang dianggap sebagai penjaga tradisi dan pengetahuan kuno di desa. Kakek itu bernama Mbah Suro, tinggal di ujung tepi desa di sebuah rumah sederhana yang dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang membuat sejuk. Meskipun Mbah Suro jarang berbicara dengan orang luar, ia dikenal sebagai satu-satunya yang memiliki informasi mendalam tentang sejarah gelap desa. Rudy mendatangi Mbah Suro dengan hati-hati. Suasana rumah tua itu terasa penuh dengan misteri. Mbah Suro duduk di atas kursi kayu yang usang, menatap Rudy dengan mata yang tajam dan penuh dengan pengalaman hidup. "Ono opo le? Opo sing mbok kowe goleki?" tanya Mbah Suro dengan suara serak. "Ada apa? Apa yang kau cari?" Rudy pun menceritakan semua yang telah dilihat dan didengarnya. Penampakan pocong, kematian warga desa, dan rasa takut yang menyelimuti seluruh tempat itu setiap malam Jumat. Mbah Suro mendengarkan dengan seksama. Wajahnya tetap datar, namun matanya menunjukkan bahwa ia sudah mengetahui kebenaran yang tersembunyi di balik teror tersebut. "Aku sudah tahu, pocong itu bukan sekedar arwah gentayangan," ujar Mbah Suro pelan. "Itu adalah sosok dukun yang dihukum mati bertahun-tahun lalu. Sebelum mati ia melakukan ritual balas dendam yang sangat kuat. Ritual ilmu hitam yang membuat jiwanya terperangkap di dunia ini. Dia tidak akan bisa pergi sebelum dendamnya tuntas kepada warga desa ini." Rudy terdiam. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak pernah menyangka bahwa pocong yang muncul setiap malam Jumat itu sebenarnya adalah wujud dari seorang dukun yang dikutuk oleh ritual hitamnya sendiri. Setiap kali pocong itu terlihat, ia membawa tanda kematian. Siapapun yang menatap matanya akan menemui ajalnya dalam waktu seminggu setelahnya. Lanjut Mbah Suro. Itulah mengapa warga desa ketakutan. Mereka tahu bahwa setelah melihat pocong, entah 1 minggu atau besoknya, kematian sudah pasti datang. Rudy tersentak. Ia telah melihat pocong itu, dan sekarang ia tahu bahwa dirinya juga terancam. Jika yang dikatakan Mbah Suro benar, hidupnya mungkin hanya tersisa beberapa hari lagi. Kengerian yang menguasai dirinya semakin kuat. Namun Rudy tidak bisa membiarkan hal ini terus terjadi. Ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan teror ini. Bukan hanya demi dirinya sendiri, tetapi juga demi keselamatan seluruh desa. Dengan bimbingan Mbah Suro, Rudy mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan pocong tersebut adalah dengan memutuskan ikatan gaib yang dukun itu ciptakan melalui ritual balas dendamnya. Namun untuk melakukannya, Rudy memerlukan bantuan dari seseorang yang memiliki kekuatan spiritual besar. Mbah Suro menyarankan Rudy untuk bertemu dengan Kiai Hasan, seorang tokoh spiritual desa yang dikenal memiliki kemampuan dalam menangani perkara gaib dan ilmu hitam. Malam Jumat berikutnya semakin dekat, dan ketakutan di desa semakin memuncak. Kematian terus berlanjut, dan pocong semakin sering muncul, mengintai warga yang tidak curiga. Setiap rumah di desa kini terkunci rapat saat malam tiba, dan suara doa mengalir dari dalam rumah-rumah yang diliputi ketakutan. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, seolah-olah angin membawa bisikan kematian yang melayang di udara. Langit gelap tanpa bintang,
dan suasana desa penuh dengan ketegangan. Tak terlihat Rudi dan Basuro bersiap di kuburan tua, di mana dukun terkutuk itu dikuburkan. Mereka membawa sesajen dan mantra-mantra kuno yang diwariskan secara turun-temurun. Kiai Hasan, tokoh spiritual desa, telah memberikan bimbingan terakhir kepada mereka. Namun ia tidak bisa ikut karena kesehatannya menurun drastis setelah teror pocong semakin kuat. Di bawah pohon besar yang menaungi kuburan, Rudi memandang nisan batu yang retak dan hampir tertimbun oleh dedaunan gugur. Cahaya bulan terselubung oleh awan tebal menambah aura menyeramkan tempat itu. Basuro berdiri tegap meski usianya sudah renta. Tangannya dengan cekatan mengatur sesajen dan membakar dupa yang mengeluarkan asap putih pekat. Bau harum mistis bercampur dengan udara malam yang dingin menambah atmosfer magis yang memuncak. Ini adalah malam terakhir untuk menghentikan pocong itu. Jika kita gagal, teror ini akan terus menghantui desa selamanya, ucap Basuro dengan nada penuh keyakinan. Namun tersirat kekhawatiran di balik tatapannya. Mereka lalu mulai melantunkan mantra, memanggil kekuatan gaib untuk memutuskan ikatan terkutuk yang telah lama menghantui desa. Suara mantra kuno yang dilantunkan oleh Basuro bergema, melawan suara angin yang semakin keras. Namun, tiba-tiba, tanah di sekitar kuburan mulai bergetar. Pohon-pohon di sekitarnya bergoyang keras, seolah ada sesuatu yang bangkit dari kedalaman bumi. Tiba-tiba, sosok pocong itu muncul dari balik nisan. Kali ini auranya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kain kafannya terlihat lusuh dengan bercak darah kering yang menetes, dan baunya semakin menyengat. Pocong itu melayang dengan lambat, namun kekuatan gaib yang terpancar darinya membuat tubuh Rudi bergetar. Wajah pucat dan rusak dari pocong itu menyiratkan kebencian dan dendam yang mendalam. Mata pocong itu menatap lurus ke arah Budi, seolah ingin menariknya ke dalam jurang kematian. Kuatkan dirimu, Rud. Jangan biarkan dia masuk ke dalam jiwamu, seru Basuro sambil terus melantunkan mantra. Suara menyeret dari pocong semakin mendekat dan melompat kecil. Pocong itu mulai mengelilingi mereka, duk, duk, srak, srak, seolah sedang mencari celah untuk menyerang. Rudi mencoba tetap fokus pada mantra yang dilantunkan Basuro. Meskipun rasa takut menyergap seluruh tubuhnya, namun ketika pocong mendekat, suasana di sekitar mereka semakin gelap dan suara bisikan gaib memenuhi telinga Rudi, membiarkan ancaman-ancaman kematian. Di tengah pertarungan spiritual yang semakin sangat kuat itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dari balik kabut tebal, seorang pria tua yang dikenal Rudi sebagai Pak Samin, salah satu tetua desa yang dihormati, muncul dengan wajah penuh penyesalan. Pak Samin berjalan perlahan menuju kuburan. Tangannya gemetar dan matanya penuh ketakutan. Pak Samin, apa yang sampean lakukan di sini, Pak? Tanya Rudi terkejut. Pak Samin terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata dengan suara bergetar, Aku telah menyimpan rahasia ini terlalu lama. Aku yang menyebabkan semua ini. Rudi tertegun. Sementara Basuro menatap Pak Samin dengan penuh kebencian yang tertahan. Dengan suara serak, Pak Samin melanjutkan pengakuannya. Dukun yang dikubur di tempat itu dulunya adalah sahabat Pak Samin. Namun karena rasa iri dan pengkhianatan, Pak Samin bersekongkol dengan orang-orang desa untuk menuduh dukun tersebut melakukan ilmu hitam terlarang. Mereka memaksanya menjalani hukuman mati tanpa pengadilan yang adil. Dan sebelum meninggal, dukun itu pun mengutuk desa ini dan bersumpah akan kembali untuk membalas dendam pada mereka yang telah menghancurkan hidupnya. Dia tidak bisa pergi dengan tenang karena aku. Pak Samin mengakui dengan air mata yang mengalir di pipinya. Aku menyembunyikan kutukan ini, berharap tidak ada yang tahu. Tapi sekarang aku harus menebusnya. Basuro berhenti melantunkan doa dan menatap Pak Samin dengan tajam. Ini semua karena kau menyimpan kebencian di dalam hatimu. Kau mengkhianati sahabatmu, dan sekarang kutukan itu kembali menghantuimu, kata Basuro. Dengan penuh rasa bersalah, Pak Samin berlutut di depan nisan. Dia mulai melantunkan doa,
memohon pengampunan kepada arwah dukun yang lebih telah dikutuk. Di saat yang sama, Basuro dan Rudi melanjutkan ritual mereka. Mantra-mantra yang dilantunkan menjadi semakin kuat, menggetarkan udara di sekitar mereka. Pocong itu bergerak semakin liar, seolah tidak terima dengan pengakuan dan doa yang dilakukan. Ia melesat dengan cepat, mencoba menerjang mereka. Namun kekuatan mantra dan doa dari Basuro, Rudi dan Pak Samin mulai mengunci gerakan pocong tersebut. Pocong itu melayang di udara, tubuhnya mulai bergetar hebat, seolah kekuatannya terkuras habis. Dengan lantunan doa terakhir dari mantra pemutus kutukan, pocong itu mengeluarkan jeritan panjang yang memekakan telinga. Tubuhnya yang terbungkus kain kafan mulai terbakar oleh cahaya putih yang muncul dari tanah. Sosok pocong itu mulai memudar, perlahan-lahan lenyap menjadi abu di tengah kegelapan malam. Akhirnya, ketika pocong itu sepenuhnya hilang, angin yang tadinya menderu-deru mendadak berhenti. Keheningan yang mematikan menyelimuti kuburan tua tersebut. Suasana berubah tenang dan udara terasa lebih ringan. Teror pocong yang telah menghantui desa selama bertahun-tahun berakhir malam itu. Basuro menarik nafas panjang. Sementara Rudi masih terdiam, tak percaya bahwa mereka berhasil menghentikan kutukan itu. Pak Samin terisak, masih berlutut di depan nisan, menyesali semua perbuatannya yang telah menyebabkan kematian banyak orang. Namun meskipun pocong telah lenyap, Rudi tahu bahwa desa ini akan selamanya mengingat malam-malam Jumat yang penuh teror, sebagai peringatan akan bahaya, pengkhianatan, dan kutukan yang bisa menghancurkan seluruh generasi. Setelah malam yang penuh kengerian di kuburan tua, suasana desa perlahan-lahan kembali normal. Para warga mulai berani keluar rumah pada malam Jumat, meski rasa trauma masih terlihat jelas di wajah mereka. Kematian berantai yang terjadi sebelumnya meninggalkan bekas yang sulit hilang. Banyak yang berusaha melupakan teror pocong, tetapi bisikan dan cerita mengenai malam-malam penuh horor itu terus tersebar dari mulut ke mulut, menjadikan kisah tersebut sebagai legenda menakutkan bagi generasi mendatang. Desa tampak tenang, namun tak sepenuhnya lepas dari bayangan ketakutan. Beberapa warga masih memilih untuk menutup rapat jendela mereka setiap malam Jumat, takut bahwa teror bisa datang kembali kapan saja. Namun, bagi kebanyakan orang, hidup harus terus berjalan. Dan mereka mulai menerima bahwa pocong yang menghantui desa telah lenyap untuk selamanya. Bagi Rudi, malam yang mengerikan itu telah mengubah hidupnya. Awalnya hanya seorang pemuda yang tidak percaya akan tahayul dan legenda mistis. Kini Rudi mengerti bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tak dapat dijelaskan oleh logika semata. Pengalaman langsungnya dengan dunia mistis telah membuka matanya terhadap kekuatan gaib yang ada di balik kehidupan sehari-hari di desa ini. Rudi memutuskan untuk tetap tinggal di desa. Tanah warisan orang tuanya kini terasa lebih dari sekedar aset, tetapi juga bagian dari akar leluhur yang penuh sejarah dan misteri. Ia mulai belajar lebih dalam tentang adat istiadat dan kepercayaan mistis yang telah lama dijaga oleh para tetua desa. Hubungannya dengan Basuro menjadi lebih dekat, dan ia pun mulai menghormati ilmu spiritual yang selama ini dianggapnya tak berarti. Namun di balik semua itu, rasa was-was tetap menghantui. Meskipun pocong yang telah menghantui desa lenyap, Rudi tidak bisa sepenuhnya mengabaikan perasaan bahwa sesuatu masih mengintai dari bayang-bayang. Setiap malam Jumat datang, ia kerap teringat kembali pada sosok pocong dengan wajah penuh dendam itu, meski desanya kini tenang. Pada malam Jumat pertama setelah ritual penghentian kutukan, Rudi duduk di rumahnya, memandang keluar jendela. Malam itu begitu sunyi, hanya suara jangkrik yang menemani keheningan. Namun di saat itu pula, dia mendengar sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Suara yang sangat familiar, suara langkah menyeret yang dulu dia dengar saat pocong mulai muncul di desanya. Rudi bangkit dan mendekati jendela, menatap keluar dengan hati-hati. Tidak ada apa-apa di luar sana, hanya pepohonan yang bergerak pelan tertiup angin malam. Tetapi suara itu jelas, seperti terngiang di telinganya, seolah-olah ada sesuatu yang melintasi halaman rumahnya dengan langkah yang berat. Rudi mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi. Pocong telah lenyap, kutukan telah dihancurkan. Namun di dalam hatinya, dia tahu bahwa desa ini menyimpan banyak rahasia, dan mungkin tidak semua teror berakhir dengan lenyapnya satu sosok pocong. Sesuatu mungkin masih tertinggal, entah itu dalam bentuk kutukan lain atau bayang-bayang masa lalu yang enggan menghilang sepenuhnya. Dengan berat hati Rudi menutup jendela dan menenangkan pikirannya.
Namun suara langkah menyeret itu terus berulang di benaknya, seolah mengingatkan bahwa dunia mistis tidak pernah benar-benar pergi. Desa akan terus menyimpan misteri, dan Rudy yang kini telah menjadi bagian dari desa itu akan selalu hidup di tengah bayang-bayang antara dunia nyata dan yang tak terlihat. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.